bersama saya Amanda Zevanya dan Bang Andi F. Noya dalam Big Circle Dream Big, Make an Impact. Bang Andi, kita langsung masuk ke dalam studio yuk. Karena mentor dan narasumber kita udah nungguin di dalam. Vales. Yes, malam hari ini di Studio Big Circle sudah ada narasumber dan mentor kita. Ada Veronica Kolondam dan Billy Boy. Dan juga sudah ada Roland Asfales, founder Pijak Bumi yang berbisnis sepatu dengan proses penyamakan dari bahan alami. Wow. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Vales dan juga apa sih Pijak Bumi, kita saksikan dulu sequence dari Pijak Bumi berikut ini. Pijak Bumi adalah sebuah brand sepatu yang mengusung prinsip sustainable dan ramah lingkungan. Ialah Roland Asfales, sosok di balik produk kreatif asal kota Bandung, Jawa Barat. Lulusan seni rupa ini menggunakan bahan dasar alami kulit nabati yang mengedepankan keunikan dan ramah lingkungan. Untuk proses pembuatannya pun masih menggunakan tangan dan mesin manual tanpa listrik. Sepatu unik kreasi Roland ini tak hanya dijual di pasar lokal, namun Roland mendistribusikannya hingga ke pasar global. Wow, Vales. Ini keren-keren ini ya. Ini kalau boleh tahu, apa keunggulan dari sepatu-sepatu yang diproduksi oleh Pijak Bumi? Jadi sebenarnya konsep kita itu adalah sepatu ramah lingkungan, di mana ramah lingkungan, oke. Nah, tanda kutip ramah lingkungan dan kita juga karena basic saya di seni rupa, di seni murni, jadi kita nggak cuma jual ramah lingkungannya, tapi kita ada well design yang pengen kita angkat craftsmanship, terus semua sepatunya kita sendiri yang desain, kita sendiri yang create juga, dan akhirnya kita pengen spiritnya tuh lokal go global sebenarnya. Oke, yang dimaksud dengan ramah lingkungan itu apa ya? Jadi ini ada beberapa material, sebenarnya kalau dari sepatu yang ini, ini tuh dari kulit samak nabati, yaitu kulit sapi tetap, tapi proses pewarnaannya itu dari bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu maksudnya apa? Jadi pewarnanya itu dari pohon cemara, dari warna secang untuk warna merahnya, terus dan itu akhirnya ada karakteristik di mana warnanya bisa berubah. Berubah itu maksudnya? Jadi kayak gini, jadi warna awalnya delivernya seperti ini dan setelah 6 bulan seperti yang saya pakai. Coba kasih lihat lebih gelap ya, lebih makin gelap. lama makin gelap. Ini, nah benar. Iya, makin lama makin gelap. Ini yang awal mana? Ini ya? Yang awal ya, kurang lebih. Kemudian makin lama ini berapa lama sampai jadi coklat? Itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan sampai 10 bulan. Jadi semakin lama nanti jadinya? Semakin dark atau ini brown. warna akhir atau makin gelap makin bisa gelap lagi. Akhirannya kayak begini sama ini loh. Maksudnya dicat ulang. Iya, terus biasanya kalau sepatu-sepatu lain menggunakan? Nah kalau yang sepatu penyamakan yang ini, kimia ya? Ya, yang lain itu penyamakan kimia dan kita sebagai end user kita nggak kena dampaknya. Tapi si pengrajinnya, si penyamaknya, si lingkungan sekitarnya itu yang kena dampaknya. Dampaknya apa misalnya? Dari cium bau kimianya itu sampai radius 5 km, terus karena dia dibuang ke sungai, karena limbahnya itu sungainya bisa mati total, terus ada penyakit kulit dari gatal-gatal hingga buta, itu kita terpanggil untuk menyuarakan hal-hal itu. Dan di India itu ada sebuah kota Kanpur namanya, itu juga udah, kalau bisa di-googling juga, itu mereka udah hampir 40% supply kulit itu mereka yang supply dan itu dampaknya luar biasa sekali. Apa itu yang terjadi di India? Jadi dari kematian yang mendadak itu sudah banyak di sana. Terus karena limbahnya dibuang ke sungai dan akhirnya bermuara di Sungai Gangga di mana mereka mandi, sikat gigi, minum sungai di sana. Suci itu padahal, itu juga akhirnya banyak hewan-hewan ditemukan mati di sekitar situ. Dan itu di India ternyata. Karena pewarnaannya. Karena prosesnya, kimianya tadi. Pewarnaan itu. Dan Indonesia ternyata ada Garut yang sudah hampir menjadi the next Kanpurnya.
Waduh, jangan sampai. Jadi dengan apa yang dilakukan oleh Pijak Bumi itu mencoba mengatasi persoalan-persoalan yang muncul akibat proses penyamakan kimia tadi ya. Bagian karetnya ini ya, ini recycle juga atau enggak? Soal karet itu juga isu kan, isu lingkungan banget gitu. Jadi sebenarnya emang masih keterbatasan di teknologi juga. Jadi yang kita pakai akhirnya kita pilih karet natural. Karet ini tidak pakai tambahan pewarna lagi. Jadi karet alam. Karet alam. Jadi kita proses pakai karet alam dan limbahnya itu potongan-potongan kecilnya bisa dirubah jadi lem. Jadi semuanya kepake. Jadi mungkin ke depan bisa consider juga bagian ininya nih, bagian plastiknya, karetnya kalau pakai karet yang recycle kali ya. Iya. Itu akan jadi lebih cantik gitu, the whole product gitu jadi semuanya alami dan juga ramah lingkungan gitu kan. Lalu ini dijual kemana saja dan harganya berapa ya? Bang Andi, gimana kalau ngobrol soal bisnisnya Pijak Bumi, inovasi, pengembangan, dan ke depannya kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Big Circle, Dream Big, Make an Impact.